Shalom saudara, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam saluran ini. Kiranya cinta kasih yang daripada Yesus Kristus memberkati kita seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, kita tetap melayani walaupun melalui online. Kita beritakan kabar baik saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 36. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah sesama manusia? Saudara dikasihi nama Tuhan, ahli Taurat mungkin berharap Yesus menyebutkan kriteria atau syarat tertentu yang bisa dianggap sesama manusia, saudara. Ahli Taurat ini ingin menyanggahnya jika Yesus menyebutkan kriteria tertentu. Misalnya yang satu suku, satu ras, atau satu marga. Alih-alih menjawab seperti yang diharapkannya, Yesus malah menyampaikan perumpamaan yang sangat mengejutkannya. Saudara dikasihi nama Tuhan, seperti kita dengarkan dalam renungan beberapa hari yang lalu, Yesus secara lugas menampilkan orang Samaria yang murah hatinya. Jawab Yesus ini langsung menghujam ke jantung ahli Taurat, saudara, sehingga membuatnya kalang kabut untuk menjawab. Memangnya ada apa dengan orang Samaria? Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran. Istilah di negeri kita non-pribumi, saudara. Non-pribumi dipandang sebelah mata, malah dihindari oleh orang Yahudi pada saat itu. Namun saudara, ketika ada orang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Sungguh suatu contoh yang sangat dramatis, saudara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai pengikut Kristus, kita diminta melakukan hal yang sama, meneladani perbuatan orang Samaria ini, saudara. Mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita, bukan karena sama dengan kita baru mengasihi, bukan juga karena satu suku, satu marga, satu iman kita baru mengasihi, saudara. Juga tidak karena mereka berbuat baik kepada kita baru kita berbuat baik kepada mereka. Tuhan Yesus meminta kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Mungkin orang yang memfitnah kita, menghina kita, membiarkan kita, atau menghujat kita, bahkan yang pernah menyakiti kita begitu dalam, hingga musuh-musuh kita atau siapapun. Kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi
kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Luar biasa, saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sanggup? Atau sanggupkah kita? Pertanyaan besarnya, mampukah kita? Bisakah kita, saudara? Kita juga manusia biasa yang sakit pada saat dicubit, yang mengerang pada saat diserang, yang mengingat pada saat disengat, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita melalui renungan pagi pada saat hari ini. Tapi ingat saudara dikasihi nama Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menggarap hati kita. Saudara dikasihi nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan, renungan yang singkat ini. Biarlah roh Tuhan yang menerjemahkan seluruh isi hatinya kepada kita, para pendengar di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.